Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui Misbah Doa di pagi hari ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, melalui Amsal 13 ayat 19, kita akan kembali belajar kepada firman Tuhan yang tentunya akan memberikan berkat lagi yang baru bagi kehidupan setiap kita. Mari sebelumnya kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada-Nya dan katakan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari kita sama katakan, Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus
Betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar kemurahanmu, kebaikanmu Tuhan. Oh, kasih karuniamu Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur kepadanya, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya itu selamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kurapataka lama-lama Sikidalalalamo Kinialamataka lalamase. Oh, rapataka lalalamo Yaralamasataka lalam Serelalalamo Yalalalama Yalalalamas Yarapataka lalama Serelalalama Yalalalama Yarapataka lalalamo Sidalalalama lalalamo. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini dalam pembacaan kita, Amsal pasal 13 ayat 19, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita keinginan yang terlaksana
menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Sebab itu melalui firman Tuhan ini kita diberitahukan lagi dalam kehidupan setiap kita. Saudara dan saya, setiap kita punya keinginan dalam hidup ini. Kalau keinginan itu menjadi sebuah kenyataan, kalau harapan itu menjadi sebuah kenyataan, maka itu menjadikan sesuatu hal yang dapat menyenangkan bagi hati kita, sehingga hati kita jadi senang, bersukacita, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, bila keinginan itu tidak menjadi sebuah kenyataan, tidak tercapai, tidak terlaksana, maka itu akan menyedihkan hati. Namun dalam firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa keinginan yang terlaksana itu membuat hati menjadi senang, menyenangkan hati kita. Nah, oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, kita perlu belajar juga di pagi hari ini apa yang menjadi keinginan dalam hidup kita. Ada sebuah pujian mengatakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Itu merupakan sebuah keinginan, kerinduan yang seharusnya juga menjadi sebuah keinginan dalam kehidupan saudara dan saya. Secara umum dalam kehidupan kita punya berbagai macam keinginan. Kalau berbicara tentang kebutuhan itu selalu bisa terukur dan bisa diketahui. Kebutuhannya sekian dan lain sebagainya. Kebutuhan itu sesuatu yang terukur dan dapat dibaca. Tetapi berbeda dengan keinginan manusia itu banyak sekali dan tidak terukur. Namanya keinginan manusia, ingin ini itu, sudah dapat satu, inginnya dua, dan lain sebagainya. Kalau mengikuti keinginan manusia atau keinginan daging kita, keinginan mata kita, kemudian keangkuhan hidup kita, dan lain sebagainya, kita nggak akan pernah berkata cukup dalam hidup ini. Namun lewat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita mesti punya satu keinginan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai dalam kehidupan kita hanya sekedar hidup untuk memuaskan keinginan kita, nggak akan pernah selesai. Justru itu akan membawa kita bukan mengalami sebuah kebaikan hati, kesenangan hati dalam kehidupan kita, tapi justru akan membawa dampak-dampak yang kurang baik dalam hidup saudara dan saya. Coba saudara perhatikan, kalau kita lebih kemudian hidup kita digerakkan, diarahkan pada keinginan kita, hidup kita digerakkan oleh keinginan mata kita, nggak akan selesai, nggak akan pernah berkata cukup, hidup kita nggak akan pernah bisa merasakan kepuasan hati. Jangankan hati yang senang, puas saja enggak. Jangankan hati yang senang, rasa cukup saja enggak. Dan itu membuat kita nggak bisa bersyukur, membuat kita nggak bisa bersukacita. Bila dalam kehidupan kita hanya melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan mata kita, keinginan daging kita, nggak akan pernah terpuaskan. Nah, oleh karena itu kita mesti memperbaiki lagi kehidupan kita. Orientasi dalam hidup kita, betul kita punya keinginan. Namanya manusia, siapapun kita punya keinginan. Hanya saja bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu kemudian untuk menekan keinginan-keinginan itu yang tidak baik itu. Keinginan mata, keinginan daging kita, keangkuhan hidup, dan lain sebagainya. Itu bisa menghantarkan kita pada hal-hal yang tidak perlu untuk kita alami. Pada dosa, pada kesalahan, kekeliruan, pada hal yang mengakibatkan berbagai macam duka yang kita akan alami dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang membawa kita pada sebuah kebaikan, dan keinginan itu bila terpenuhi itu akan menyenangkan hati kita, membuat bersukacita, membuat jiwa kita itu menjadi senang, menjadi lega, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan kesenangan itu adalah kesenangan yang sifatnya luar biasa, tidak seperti yang ada di dunia ini. Memang benar secara manusia ketika kita punya keinginan daging kita, keinginan mata kita, oh saya ingin beli ini, memiliki barang ini dan sebagainya. Nah, bila keinginan itu terwujud, untuk sesaat kita senang. Tapi begitu kita melihat hal yang lain lagi, yang baru, yang lebih baik lagi, kita gak akan pernah terpuaskan, pengennya lagi, dan hati kita rasanya gelisah lagi. Nah, terus demikian. Nah, itu membuat kita menjadi seperti orang yang memiliki rasa haus yang tidak akan pernah terpuaskan. Kalau kita mencari sebuah keinginan, gak akan pernah terpuaskan. Tetapi sesungguhnya dalam kehidupan kita bisa
terpuaskan. Seperti orang yang selalu haus. Kalau kita minum air, ketika kita haus, kita minum air, kita rasanya senang, dahaga kita hilang. Tapi setelah itu pasti akan haus lagi dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bila kita mencari kepuasan, pemenuhan keinginan-keinginan atas keinginan dalam kehidupan kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita, gak akan pernah selesai. Sudah punya jabatan satu, pengennya jabatan yang lain, dan lain sebagainya. Itulah keinginan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah terpuaskan. Justru hal itu hanya akan membuat jiwa kita jadi merana, membuat hati kita menjadi gelisah, bila kita hanya mengikuti keinginan hidup kita. Ada banyak orang kemudian menjadi melarat dan miskin hanya karena mengejar keinginan-keinginannya, keinginan hidupnya, keinginan dagingnya, keinginan matanya, gak akan pernah terselesaikan. Tapi yang harus menjadi keinginan terbesar dalam kehidupan kita adalah untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Dan biar itu menjadi keinginan setiap kita, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Hanya pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apakah beribadah kepada Tuhan, apakah memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sudah menjadi keinginan kita ataupun belum? Kalau dalam kehidupan kita hanya kita terus berputar pada keinginan-keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, itu artinya kita masih belum sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Nah, oleh karenanya kita mesti beralih, bukan hanya orientasi kehidupan kita pada diri kita sendiri, pemenuhan keinginan kita sendiri, keinginan daging, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, tetapi kita belajar untuk mengutamakan, memprioritaskan yang menjadi skala prioritas dalam hidup kita adalah keinginan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya kita menekan ego kita. Kehendak Tuhan itu yang terutama, menyenangkan Tuhan itu yang terutama, kepentingan Tuhan itu yang prioritas dalam hidup saudara dan saya. Nah, dalam firman Tuhan ada banyak orang yang kemudian belajar dan mau melakukan hal ini dan kehidupannya mengalami hal yang menyenangkan hatinya. Salah satu contoh yang menarik adalah dengan yang dilakukan oleh Abraham. Pada saat Abraham mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, ketika dia mengikuti dan taat pada perintah Tuhan, Tuhan memberkati hidupnya sehingga kekayaannya bertambah, ternaknya juga bertambah banyak dan lain sebagainya. Lot yang ikut bersama dengan dia ikut mengalami dampaknya. Dia juga terberkati melalui Abraham tentunya, sehingga dia juga ternaknya yang tadinya nggak seberapa jadi banyak. Hanya kemudian yang menjadi sebuah persoalan adalah ketika tempat tinggal mereka tidak bertambah luas. Nah, itu menjadi sebuah persoalan. Yang tadinya cukup jadi nggak cukup, bahkan jadi berdesak-desakan, jadi berebut, sehingga terjadi gesekan, perselisihan antara gembala Abraham dengan gembala Lot, dan mereka bertengkar. Dan hal itu kemudian sampai ke telinga Abraham, dan tentunya pasti sampai juga ke telinganya Lot. Hanya persoalannya Lot tidak berbuat apapun, dia tidak berinisiatif untuk menyelesaikan persoalannya dan lain sebagainya. Sekalipun menurut ukuran manusia seharusnya Lot lah yang kemudian menyelesaikannya, karena dengan kata lainnya kita bisa mengatakan Lot adalah yang lebih muda. Yang kedua, Lot yang menumpang pada Abraham, yang ikut dengan Abraham, sehingga dia harus punya pengertian hal itu. Namun sayangnya tidak terjadi. Yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham, kalau menurut ukuran manusia, dia nggak perlu bersusah-susah untuk mendatangi Lot dan menyelesaikan persoalannya, karena dia bisa berpikir kalau dia lebih mengikuti keinginan dagingnya, keinginan mungkin matanya atau keangkuhan hidupnya, dia bisa berkata, saya kok lebih tua, saya yang bawa dia, lewat saya hidupnya diberkati dan lain sebagainya. Dia harusnya mengerti dong, dia harusnya tahu dan lain sebagainya. Namun Abraham tidak mengikuti keinginan daging dan keangkuhan hidupnya, tetapi dia belajar mengikuti kehendak Tuhan, karena dia melihat bahwa hal yang terpenting dalam hidupnya yang membuat
hidupnya bisa mengalami kesukaan, lega, senang, tentram. Buat apa memaksakan diri mengikuti keangkuhan hidupnya? Kalau ikuti keangkuhan hidupnya, dia nggak akan pindah, nggak akan menyelesaikan. Kalau terjadi perselisihan, akibatnya dampaknya sangat buruk. Kalau mengikuti keinginan dirinya, keangkuhan hidupnya, justru tidak akan menyelesaikan persoalan, memperburuk keadaan yang ada. Mereka tinggal di sekitar mereka ada orang-orang Kanaan. Orang Kanaan tidak berani berbuat apa-apa ketika Abraham dan Lot itu masih bersekutu, menjadi sesuatu kekuatan yang besar, sehingga tidak ada seorang pun, bangsa manapun yang berani mendekati pada mereka, berbuat macam-macam kepada mereka. Tetapi ketika terjadi kesatuan itu mulai goyah, itu kemudian bisa mengancam kehidupan mereka, keberlangsungan mereka semuanya. Nah, Abraham melihat hal yang lebih besar, kepentingan Tuhan, tapi juga kepentingan bersama yang lebih baik lagi. Oleh karena itu dia datang kepada Lot, menyelesaikan persoalannya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Lot untuk memilih. Kalau kamu ke kanan, ya aku ke kiri. Terserah kamu pilih yang mana. Maka pada waktu itu tuh Abraham memberikan sebuah hal yang luar biasa. Nah, ketika dia memberikan kesempatan, Lot memilih daerah di dekat Sodom dan Gomora. Nah, pada waktu itulah kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan mengatakan, yang kau lihat ini adalah milik kepunyaanmu. Akhirnya Abraham mengalami sebuah kelegaan. Hubungan Abraham dengan Lot tetap baik, tetapi di sisi yang lain dia mengalami sebuah kesukaan yang besar. Hidupnya mengalami sejahtera. Nah, itulah sebuah gambaran yang harusnya terjadi dengan kehidupan saudara dan saya. Dan inilah yang harus menjadi keinginan kita. Nah, terkadang dalam kehidupan kita tidak dapat disangkal. Kita masih manusia, punya keinginan-keinginan. Namun kita belajar untuk kemudian bukan hanya sekedar mengerem keinginan kita, tapi juga kita menekan keinginan kita. Sehingga kita menempatkan keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan itu jauh lebih di atas. Yang terutama dalam hidup kita dibandingkan keinginan-keinginan yang lainnya. Kalau mau mengikuti, listnya begitu panjang dan banyak, ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya, nggak akan selesai. Tapi kita belajar untuk mempunyai keinginan yang benar dan tepat dalam hidup kita, yang itu akan mendatangkan sebuah kesukaan bagi hati kita. Itu akan menyenangkan bagi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita pun menjadi tenang. Bila kita punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Coba dalam hidup kita punya perselisihan dengan orang lain, pertengkaran. Terkadang kalau kita mengikuti keangkuhan hidup kita nggak mau berdamai. Bahkan mungkin kita membawanya mungkin di pengadilan. Kita nggak mau berdamai, kita nggak mau mengampuni. Mungkin kita akan membawanya ke pengadilan dan lain sebagainya. Oh, di sini kalah, kita mau berjuang lagi di sana. Terus berjuang, nggak akan selesai. Mungkin uang kita habis dan lain sebagainya, karena hanya ingin mengikuti keinginan kita. Tapi mari belajarlah mengikuti keinginan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin terkadang kita harus melepaskan hak kita, tetapi itu justru akan menolong kita, sehingga kita akan mengalami sebuah kelegaan. Terkadang dengan menggenggam terlalu erat keinginan itu, justru akan membahayakan kita semuanya. Tapi terkadang yang harus kita lakukan adalah melepaskannya, sehingga kita mengalami sebuah kelegaan. Bila kita menggenggamnya terlalu erat, terkadang itu akan membuat kita menjadi tertekan. Hati kita menjadi gelisah. Kita nggak bisa menikmati sebuah kehidupan yang baik. Kalau kita dikuasai oleh keinginan daging kita, juga sama. Nggak akan pernah terpuaskan. Hati kita menjadi merana. Ada rasa kekosongan, kehampaan, dan lain sebagainya. Kalau kita mengikuti keinginan mata kita, apalagi nggak akan pernah ada habisnya juga. Yang satu sudah dibeli, ada yang lain lagi, dan lain sebagainya. Mungkin hidup kita akan nggak pernah tenang, dikuasai iri hati. Oh, tetangga punya ini, kita juga ingin punya. Teman sekerja kita baru beli ini, kita pengen juga beli. Nah, keinginan-keinginan itu nggak akan pernah terselesaikan dan nggak akan pernah memuaskan jiwa dan hati kita yang sesungguhnya. Namun kita mesti punya keinginan yang tepat, dan ini yang harus ada dalam hidup kita. Keinginan untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Ada banyak contoh lewat firman Tuhan. Orang-orang yang memiliki keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka mereka rela berkorban
untuk kemudian tidak mengikuti keinginan hati mereka, keinginan daging mereka, keinginan mata dan keangkuhan hidup mereka, tapi mereka lebih mengikuti kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya dalam hidup kita perlu belajar untuk rela, merelakannya, sehingga dengan cara demikianlah kita dapat merasakan kelegaan, ketenangan dalam hidup kita bila kita rela dan mau berkorban tentunya. Sehingga dengan cara demikian akan menghindarkan kita dari hal yang tidak perlu, tapi juga membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita terus dikuasai oleh keinginan-keinginan dalam hidup kita, itu membuat kita jadi nggak tenang hidup kita. Lihat orang senang sedikit, kita nggak tenang. Lihat orang beli sesuatu, kita nggak tenang, dan lain sebagainya. Nah, hidup yang demikian tentu Tuhan tidak menghendaki. Tuhan menghendaki kita memiliki sebuah kehidupan yang menyenangkan. Dan itu semua adalah keputusan dalam hidup kita, pilihan kita. Kitalah yang menentukan, karena kita yang bertanggung jawab atas kehidupan setiap kita. Oleh karenanya, hal itu juga berawal dari keputusan mengikuti kehendak Tuhan atau keinginan kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa kita telah dibeli, ditebus dengan harga yang sangat mahal dengan darah Kristus, maka kita menyadari hidup kita bukan aku lagi. Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Kita digambarkan sebagai seorang budak. Budak itu tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Dulu kita budak dosa. Kita mengikuti keinginan dosa, keinginan daging kita, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ditebus oleh Tuhan, dibebaskan, maka kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, harga yang sangat mahal. Dan ketika kita dibeli, kita menjadi milik Tuhan yang baru, yaitu Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Tuhan. Nah, kalau kita menjadi milik Tuhan kita yang baru, yaitu Tuhan, maka kita juga hidup bukan untuk diri kita sendiri, hidup bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita mau belajar hidup bagi Tuhan, disitulah kita akan mengalami sebuah kehidupan yang menyenangkan, yang bisa menyenangkan hati kita. Nah, kalau hati sudah senang, itu akan menyenangkan seluruh kehidupan kita. Karena sesuatu berawal dari dalam dan memancar keluar. Dari dalam hati memancar pada hidup kita, pada kesehatan kita, dan lain sebagainya. Sangat berpengaruh. Nah, oleh karenanya, mari belajarlah. Kita mengerti hal ini sehingga akan membawa kita pada sebuah kebaikan. Kita akan masuk pada bagian yang kedua. Kita persiapkan hati kita. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, yang menjadi keinginan dalam hidup kami hanya untuk menyembah, hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada bagian pertama tadi kita telah melihat bahwa yang harus menjadi sebuah keinginan dalam hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan. Biar itu menjadi keinginan dalam kehidupan kita, dan ketika keinginan itu kita laksanakan, itu menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan, melegakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu bila kita lebih mengikuti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Karena kehendak Tuhanlah yang terbaik bagi kehidupan setiap kita. Pada bagian yang kedua, firman Tuhan mengatakan, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Bagi orang yang biasa kerja, kemudian gak kerja rasanya gak enak. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Apalagi kalau sudah dilakukan dalam jangka waktu yang lama, itu menjadi sebuah karakter yang melekat. Sehingga bila tidak melakukannya akan menjadi sesuatu yang rasanya lain dan berbeda. Demikian pula sebaliknya, kalau bagi orang yang suka bermalas-malasan untuk bekerja, bagi mereka kemudian untuk bekerja menjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, berat untuk melakukannya, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Demikian juga bagi orang-orang bebal. Bagi orang bebal, untuk disuruh, diperintahkan menghindari kejahatan, menjauhi kejahatan, itu sebuah kekejian bagi mereka. Mengapa demikian? Karena bagi orang bebal, berbuat hal yang jahat atau kejahatan itu sudah merupakan karakter yang melekat dalam hidup mereka. Sebagai seseorang yang membangun kebiasaan dalam hidup kita, awalnya kitalah yang membangun sebuah kebiasaan. Tetapi dengan berjalannya waktu, kebiasaan itu akan membangun kehidupan kita. Sebagai contoh, mungkin kita nggak biasa berdusta, berbohong. Berbohong sekali mungkin rasanya hati gelisah, nggak enak. 2 kali juga masih hatinya nggak enak. Tapi seterus kita melakukan sering berbohong, maka berbohong itu menjadi sebuah kebiasaan yang kita lakukan. Dan tanpa kita sadari, kemudian berbohong itu menjadi sebuah karakter yang melekat dalam hidup kita. Sehingga kita entah sadar atau tidak, sengaja atau tidak, maka berbohong itu menjadi sebuah hal yang biasa kita lakukan. Malah justru rasanya kalau nggak berbohong mungkin rasanya nggak enak. Atau bagi orang-orang yang bebal, bagi mereka yang tidak melakukan kejahatan rasanya nggak enak. Kalau lihat orang senang malah justru mereka sedih. Tapi mereka senang kalau melihat orang susah dan lain sebagainya. Itu merupakan karakter hidup orang bebal. Nah, dalam kehidupan kita perlu memperhatikan hal ini. Perhatikanlah kebiasaan kita, karena kebiasaan kita itu akan mengarahkan kita pada karakter. Karena apa yang kita bangun dalam hidup kita membangun awalnya kebiasaan, maka kemudian kebiasaan itu akan membangun hidup kita. Tergantung kebiasaan apa yang kita buat. Hanya pastikanlah kita jangan membiasakan diri untuk melakukan hal yang jahat, hal yang salah dan keliru di hadapan Tuhan. Seperti yang kita sampaikan tadi pada awal, yang harus kita membiasakan adalah melakukan hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka bila itu kita lakukan, itu menjadi sebuah kehidupan kita semuanya, menjadi bagian hidup kita yang tidak pernah akan terpisahkan. Bila menjadi kesukaan dalam kehidupan kita untuk membiasakan diri melakukan apa yang benar dan sebagainya, maka hidup jujur itu menjadi sebuah karakter yang melekat. Kita menjadi orang yang berintegritas. Namun sebaliknya, bila kita membudayakan, membiasakan untuk melakukan hal yang gak benar, maka itu juga akan menjadi karakter yang akan menentukan nasib kehidupan setiap kita. Hidup kita akan menjadi seperti apa, itu lebih banyak ditentukan oleh kebiasaan kita. Sebab itu jangan pernah anggap remeh, anggap biasa yang namanya kebiasaan. Karena ternyata itu berpengaruh besar dalam hidup kita. Orang yang biasanya kerjanya malas-malasan, asal-asalan, suka terlambat, suka cari alasan dan lain sebagainya, itu akan mengarahkan hidupnya kepada sesuatu yang gak baik. Bahkan bisa mengarahkan kehidupannya kepada hal yang salah dan gak benar. Tetapi kita perlu belajar lewat firman Tuhan ini, sehingga yang terjadi dalam kehidupan kita
yang menjadi sebuah ukuran dalam kehidupan kita adalah hati nurani kita. Bagi orang-orang yang bebal, justru bagi mereka kalau disuruh tidak melakukan kejahatan, itu hatinya merana, nggak tenang, nggak enak. Kalau nggak bikin dosa, nggak bikin salah, kok rasanya nggak enak. Karena sudah menjadi sebuah hal yang biasa, dan itu menjadi karakter, dan kemudian itu mengeraskan hati mereka. Nah, orang bebal itu hatinya keras, sehingga bagi mereka justru kalau nggak melakukan kejahatan itu sesuatu hal yang nggak enak. Tapi kita perlu belajar untuk melakukan hal yang sebaliknya, membangun sebuah karakter kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, tapi juga membangun sebuah hati nurani yang makin hari makin murni di hadapan Tuhan. Karena hal yang menyebabkan ini semuanya adalah berawal dari sebuah kompromi dengan sebuah kebiasaan yang kita lakukan. Tapi kita perlu belajar melakukan sebuah kebiasaan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kebiasaan-kebiasaan lama yang jelek, yang gak baik, yang gak benar itu ditanggalkan dan digantikan dengan kebiasaan yang baru, yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kalau mungkin dulu biasanya kita berbohong, mari kita belajar membangun kebiasaan baru. Karena untuk mengubah kebiasaan itu mesti dengan kebiasaan. Gak ada pilihan lain. Mengubah kebiasaan harus dengan kebiasaan. Orang mengatakan batu itu ada obatnya, tapi kalau karakter watak orang memang bawaan dari lahir begitu, pasti akan begitu. Enggak juga. Karena karakter itu sesuatu yang terbentuk dari sebuah kebiasaan, dari keputusan. Nah, tergantung keputusan kita melakukannya atau tidak. Nah, untuk mengubahkannya kita harus memutuskan untuk membuat sebuah kebiasaan yang baru, yang benar di hadapan Tuhan. Kalau dulunya kita sukanya mungkin bermalas-malasan untuk bekerja, beribadah dan sebagainya, mari kita membiasakan diri, saya mesti bangun dan bekerja dengan giat, saya harus beribadah dan sebagainya. Walaupun secara daging kita nggak ingin melakukannya, tapi ketika kita belajar memaksakan diri, nah ini yang harus kita lakukan untuk merubah kebiasaan. Awalnya memang terpaksa, kemudian menjadi biasa, terus dilakukan menjadi sebuah kesukaan. Itu fase-fase atau tahapan-tahapannya. Untuk mengubah kebiasaan, itu pertamanya memang harus dipaksakan, memaksa diri kita. Harus terpaksa, harus memaksakan diri kita. Nah, ketika memaksakan diri kita melakukannya, mungkin awalnya berat karena memaksakan diri kita, tapi ketika terus dijalani itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, terus dilakukan itu menjadi sebuah karakter yang melekat dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, oleh karenanya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, kita harus memaksa diri kita. Itulah yang disebut dengan mengambil keputusan. Memang gak mudah, tapi kita perlu melakukannya. Dengan pertolongan Tuhan tentunya kita pasti bisa. Dulu kita punya kebiasaan lama, mungkin minuman keras, atau kebiasaan lama yang lainnya yang gak benar. Nah, kita perlu menanggalkan itu semuanya. Nah, menanggalkannya bagaimana? Ya kita mengambil keputusan dengan sengaja untuk tidak melakukannya, tapi melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan cara demikian kita punya hal yang baru, yang benar. Dan bagi kita kemudian, kalau tidak melakukan apa yang benar, hati kita nggak sejahtera. Kalau kita melakukan apa yang nggak benar, itu membuat kita nggak tenang. Tapi kita perlu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita memiliki sebuah kehidupan yang baru, yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Karakter Kristus ada dalam kehidupan kita makin diubahkan serupa dengan Tuhan. Tetapi juga dalam kehidupan kita menjadi orang yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa kita. Bapa, kami mengucap syukur lagi pagi hari ini buat kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar pagi hari ini Tuhan, agar yang menjadi sebuah kesukaan dalam hidup kami. Keinginan kami adalah untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menolong kami semuanya, sehingga dalam hidup kami Tuhan dapat menyukakan dan menyenangkan hati-Mu, dan itu yang kami kerjakan. Sehingga dalam kehidupan kami menjadi orang yang memiliki hati yang menyenangkan, hati yang senang, hati yang gembira, dan itu memberikan dampak dan pengaruh yang luar biasa atas hidup kami semuanya. Demikian pula kami belajar membangun sebuah kebiasaan dan karakter yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Melalui kebiasaan-kebiasaan baru yang baik yang kami akan lakukan. Kami menanggalkan kebiasaan kami yang lama, tapi kepada kebiasaan yang baru, yang benar dan berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kami
Kami sadar kemampuan kami terbatas, tapi dengan pertolongan Tuhan, maka kami dimampukan mengambil keputusan ini dan menjalaninya. Sehingga hidup kami diubahkan, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kami semuanya mengikuti doa pagi ini, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati kehidupan saudara, Tuhan memberkati kesehatan saudara, Tuhan memberkati rumah tangga saudara, dan lain sebagainya. Berkat anugerah Tuhan melimpah atas kita semuanya. Yang berdoa Tuhan, kalau sebentar selesai doa pagi ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya berkenan menyertai dan melimpahi kami semuanya dengan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan. Kami dapat menjalani kehidupan kami penuh sukacita iman dengan pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan yang hidup. Demikian pula kalau di antara kami mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Demikian pula kalau di antara kami mungkin mengalami Tuhan pergumulan dan kesulitan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar bagi setiap kami, sehingga dengan hikmat Tuhan kami dapat menyelesaikan dan menghadapi segala perkara dengan luar biasa baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami menyerahkan hidup kami semuanya dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini. Saudara kasih Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan menghibur setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.